berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Selamat malam jemaat Tuhan yang kekasih. Kembali kita boleh ada dalam renungan malam Syosyanim. Malam ini yang menjadi tema dalam kita berada bersama-sama adalah tentang ketekunan mencari Tuhan. Sebab itu mari sebelum kita mendengarkan renungan malam ini, kita awali dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau Engkau senantiasa ada untuk bersama dengan kami, untuk Engkau sampaikan apa yang Engkau inginkan lagi buat kami semua. Khususnya dalam renungan malam ini, Bapa, biarlah kami boleh mengerti maksud-maksud dan kehendak-Mu. Yaitu urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya kami boleh terbuka dan punya hati untuk mencari Engkau. Terpujilah nama-Mu, kami siapkan hati kami untuk mendengar lagi renungan malam ini. Haleluya, amin. Indahnya kita boleh ada kembali bersama-sama dalam renungan malam kita. Satu hal yang boleh mengingatkan kepada kita tentang hal-hal yang Tuhan mau sediakan buat kita semua. Ayat renungan kita pada malam ini diambil dari Amsal 8 ayat yang ke-17. Yang dituliskannya atau yang berbunyi demikian. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Haleluya. Jadi dasar ketekunan kita adalah yang pertama adalah mengasihi. Firman Allah katakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Jadi sumber utama kita bisa bertekun adalah karena kita mengasihi Tuhan. Untuk itulah kita bersyukur kalau kita masih boleh ada bersama-sama untuk ada dalam renungan malam ini. Karena kita mengasihi Tuhan. Dan memang kalau kita perhatikan tentang hikmat ini, dalam Amsal 8 ini dituliskan tentang hikmat. Siapakah hikmat itu? 1 Korintus 1 ayat yang ke-24 dituliskan tentang hikmat itu. Dikatakan oleh Paulus kepada orang jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-24, tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi hikmat itu tidak lain adalah Kristus sendiri. Sebab itu bersyukurlah kalau kita mau tekun mencari Kristus, mencari hikmat itu. Supaya kita mempunyai sesuatu yang dapat menolong kita pada saat-saat kita menghadapi banyak tantangan. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong. Karena untuk mencari Tuhan, selain ketekunan, hal yang pertama adalah kita mengasihi Dia. Kita mengasihi Tuhan, karena itulah kita mau bertekun mencarinya. Satu contoh yang kita sering jumpai adalah pada waktu kita memperingati Natal. Dalam Injil Matius pasal yang kedua, Injil Matius pasal yang kedua, di situ kita bisa mendapatkan tentang orang-orang Majus yang mencari Tuhan. Ya, di dalam Matius ini dituliskan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Bukan satu hal yang dekat, dari timur ke Yerusalem. Jarak yang cukup jauh harus ditempuh. Tapi karena mereka mau bertemu atau menjumpai Yesus yang mereka dapatkan
ketika ada satu bintang yang bercahaya itu, maka mereka melakukan, orang-orang Majusi itu melakoni apa yang dia harus kerjakan. Dia tekuni, dia jalani perjalanan yang jauh itu dengan kesabaran yang tinggi. Ya. Dengan tidak merasa lelah, mereka terus mencari dan mencari, mendapatkan informasi. Sampai ketika mereka tiba di Yerusalem, karena Majusi ini melihat yang lahir ini adalah seorang raja, maka dia langsung ke tempat di mana ada raja, yaitu istana. Dan istana waktu itu di Yerusalem adalah istana Herodes. Dan betapa Herodes dikatakan menjadi terkejut. Kok ada bayi yang lahir? Bayi itu bukan bayi sembarangan, tapi bayi yang adalah raja, seperti Majusi itu katakan. Sebab itu Herodes cepat memanggil para ahli Taurat. Ya. Ayat yang ketiga dituliskan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Jadi kita lihat ada kegemparan yang besar tentang berita raja yang akan lahir itu, raja yang lahir itu, ya. Herodes lalu dikatakan dalam ayat yang keempat, maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias yang akan dilahirkan. Mereka berkata di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Rupanya hal ini sudah tertulis dalam kitab Nabi, seperti yang dituliskan dalam kitab Nabi Mika. Dikatakan dalam ayat yang ke-6, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Haleluya. Jadi Nabi Mika sudah menubuatkan hal ini juga jauh sebelumnya. Dan itu yang mereka dapati. Para ahli Taurat mendapatkan hal itu. Lalu kalau kita perhatikan baik-baik, Herodes sebagai raja yang ada pada waktu itu merasa ada saingan yang akan datang. Dan kita lihat apa yang diperbuat oleh Herodes. Lalu ayat yang ke-7 dikatakan, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Puji Tuhan. Para Majusi yang berkunjung ke istana Herodes, yang menceritakan kerinduannya untuk menyembah raja yang baru lahir itu, yang membuat Herodes terkejut. Sehingga dengan liciknya dia bilang kepada para Majusi itu, kau cari dengan seksama dan beritahu nanti. Beritahu supaya dia juga bisa ikut. Nah, jadi kita di sini melihat bahwa raja yang lalim itu juga mau mencari dan menyembah Yesus, tapi dengan maksud-maksud lain. Dan ini yang kita bersyukur adalah diketahui oleh Allah sendiri. Sehingga pada waktu para Majusi sudah berjumpa dengan bayi Yesus itu dan persembahkan korban-korban mereka, yaitu emas, kemenyan, dan mur, itu yang mereka bawa kepada raja yang baru lahir itu. Ya, mereka mau pulang. Tapi dikatakan di sini, dalam ayat yang ke-12,
Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, kita bersyukur Tuhan kita dahsyat. Dia tidak membiarkan orang-orang ada terlibat dalam untuk melakukan satu kejahatan dari anak yang baru lahir itu. Ya. Karena itu para Majusi dikatakan mereka mendapat mimpi untuk keluar, kembali ke negerinya melalui jalan lain. Jadi mereka tidak kembali ke istana Herodes, tapi mereka kembali ke jalan, lewat jalan lain. Jadi kita lihat di sini bagaimana Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan keindahan yang akan menjadi bagian kita juga sampai saat ini. Ya. Sebab itu bersyukurlah kalau kita tahu orang yang bertekun mencari Tuhan karena dasar kasih, maka dia akan mendapatkan. Demikian juga dengan kita. Hari-hari ini kita tahu keadaan dunia penuh dengan segala tantangan-tantangannya. Karena itu lewat renungan malam ini kita diingatkan, jangan kita menjadi tawar hati. Jangan kita menjadi lelah untuk mencari Tuhan. Justru dalam tantangan-tantangan yang ada ini, saudara dan saya, kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, harus tetap memiliki ketekunan dalam mencari Dia. Ya. Seperti dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-36 dituliskan demikian. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-36, penulis suratan menuliskan tentang ketekunan ini. Ibrani 10 ayat yang ke-36 dikatakan, Ibrani 10 ayat yang ke-36, mulai ayat 35 saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ayat ke-36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Haleluya. Jadi penulis surat Ibrani katakan, kamu memerlukan ketekunan. Jadi memang kita perlu mencari Tuhan dengan tekun. Karena siapa yang mencari Tuhan dengan tekun, dia yang akan mendapatkannya. Sebab itu menjadi kerinduan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang yang dipercayakan untuk menyampaikan berita ini, untuk mencari Tuhan, maka kita perlu ketekunan. Dan Tuhan tolong supaya ketekunan menjadi bagian dalam kita mencari Tuhan. Sehingga dikatakan dalam ketekunan itulah maka kita akan mendapatkan. Jadi Tuhan tolong di hari-hari ini, di tengah-tengah tantangan-tantangan yang memang banyak, jangan lupa kita harus tetap bertekun. Bahkan harus bertekun untuk mencari Tuhan. Sehingga kita boleh mendapatkan ketenangan yang daripada Tuhan. Tuhan berkati kita supaya dalam ketekunan kita maka kasih yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia, tapi kita akan mendapatkannya. Betapa indahnya kalau kita mendapatkan hal itu, karena disitulah Dia yang akan mengarahkan langkah hidup kita selanjutnya. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau selalu datang mengingatkan kepada kami untuk tetap mengasihi Engkau. Sehingga dalam kasih kepadamu itulah kami mau bertekun mencari Engkau dan mendapatkannya. Walaupun ada tantangan, walaupun ada rintangan, tapi kami tahu dalam ketekunan itulah maka kami akan menemukan Engkau. Dan betapa bahagianya ketika kami bertemu dengan Engkau, karena disitulah Engkau akan memberikan kepada kami lagi cahaya kemuliaan-Mu untuk kami mampu berjalan melewati hari-hari kami yang penuh tantangan ini. Tuhan berkati iman kami, kasih kami, kesetiaan dan ketekunan kami untuk terus mencari Engkau sehingga kami boleh mendapatkannya. Berkati kami semua dalam kasih sayang-Mu untuk kami menjadi orang yang suka bertekun dalam mencari Engkau.
Terpuji namamu, Engkau yang mendengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua. Syosyanim, bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku,